Pemirsa, Jaksa Pinangki tersangka dalam kasus dugaan aliran dana suap Joko Chandra yang ditemui penyidik Bareskrim Polri di Rutan Salemba, Kejaksaan Agung menolak untuk diperiksa. Jaksa Pinangki juga meminta penjadwalan ulang. Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditemui penyidik Bareskrim Polri di Rutan Salemba, Kejagung Kamis siang menolak untuk diperiksa. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Awi Setiono, mengatakan Pinangki yang ditemui sekitar pukul 11 siang meminta penjadwalan ulang kepada penyidik lantaran tengah menerima kunjungan besuk anaknya. Memang sesuai rencana hari ini penyidik melakukan klarifikasi terhadap jaksa PSM. Dan memang betul hari ini penyidik telah hadir dan ketemu dengan PSM di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung pukul 11.00 WIB. Namun yang bersangkutan mengajukan penjadwalan ulang atau reschedule karena alasannya yang bersangkutan hari ini menerima kunjungan besuk dari anaknya, dan sudah ada kesepakatan tentunya nanti penyidik akan melakukan penjadwalan ulang untuk pelaksanaan klarifikasi terhadap jaksa PSM. Sebelumnya, polisi memeriksa 3 tersangka dugaan suap penghapusan Red Notice Interpol atas nama terpidana korupsi Joko Chandra di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selasa lalu. Ketiganya adalah pengusaha Tommy Sumardi sebagai tersangka pemberi suap, serta 2 petinggi Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo sebagai tersangka penerima suap. Usai dicecar puluhan pertanyaan selama lebih dari 10 jam, para tersangka tidak ditahan polisi karena dinilai kooperatif. Saya memberikan kuasa kepada penasihat hukum saya. Tapi penyidikan saya nggak bisa sampaikan karena itu bagian dari kerja rekan-rekan di Bareskrim. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menilai sudah seharusnya perkara yang menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditangani KPK. Selain terkait independensi, kebakaran Gedung Kejaksaan Agung dikhawatirkan mengganggu kinerja Kejagung. Sekarang mengambil alih karena proses-proses yang ketambahan kebakaran segala macam ini akan menjadikan Kejaksaan Agung malah justru bebannya berat karena dia pada posisi tersendiri harusnya dia punya produksi memberantas korupsi tapi harus menangani internalnya sendiri, jadi malah beban dan dua-duanya jadi rugi. Ini ngurusi Pinangki tidak maksimal, ngurusi pemberantasan korupsi tidak maksimal. Beda kalau diberikan kepada KPK, maka di KPK dia sudah tidak punya beban dan menangani korupsi perkara-perkara lain yang menjadi kewajiban, misalnya Jiwasraya, Dana Reksa dan lain-lain itu akan maksimal kan, gitu kan. Dan masih ada beberapa case yang laporan saya aja masih ada 3 yang belum ditangani dan besar semua itu. Ya, sudah berulang kali kami sampaikan, kami masing-masing mempunyai kewenangan, ya, punya kewenangan. Bahkan di kami, penyidikan di kami, penuntutan juga di kami. KPK kan demikian juga. Penyidikan bisa dilakukan di KPK, penuntutan juga di KPK. Jaksa penuntut umumnya siapa sih? Kan dari kami juga. Oleh karena itu ada yang namanya Korsup, koordinasi dan supervisi, saling mendukung, saling mengisi, dilakukan koordinasi. Jadi kami sudah terbiasa dengan hal yang demikian. Kalau memang katakanlah KPK dengan kewenangannya mengambil alih, silahkan saja. Tetapi untuk mengambil alih itu kan ada syarat-syarat. Yang terjadi sekarang kan kami belum melakukan penyidikan selesai dan proses ini menurut kami cepat. Nah, saya kira tunggu sajalah hasilnya. Kalaupun seandainya nanti ada kewenangan dari undang-undang diambil alih oleh KPK, tentu sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai. Dalam gurita kasus Joko Chandra, Jaksa Pinangki diduga berperan memuluskan permohonan PK Joko Chandra. Sementara pengusaha Tommy Sumardi menjadi tersangka karena diduga memberikan suap kepada perwira tinggi polisi.
Kejaksaan Agung masih mendalami perjalanan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke luar negeri dan aliran dana yang diduga diterimanya. Pinangki sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dan telah diperiksa beberapa kali. Dari pemeriksaan, Pinangki diduga menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Terkait Joko Chandra, Pinangki diduga berperan memuluskan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Joko Chandra pada Juni 2020. Padahal narapidana kasus hak tagih Bank Bali itu masih berstatus buronan kala itu. Sementara pengusaha Tommy Sumardi yang diperiksa Bareskrim Polri pada Selasa lalu bersama 2 perwira tinggi polisi hingga kini belum ditahan karena dianggap kooperatif. Tommy Sumardi sudah menjadi tersangka sebagai pemberi suap terkait surat jalan dan pencabutan red notice Joko Chandra. Tommy dan Joko Chandra diduga saling mengenal dan sudah lama berbisnis bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepolisian daerah Bali melimpahkan berkas kasus Jering, drummer band Superman is Dead ke Kejaksaan Tinggi Bali. Kasus Jering kini siap disidangkan. Pasca pelimpahan kasusnya ke Kejati Bali, I Gede Ari Astina alias Jering memberikan pernyataan tertulis terkait kasusnya di Dirkrimsus Polda Bali siang tadi. Jerings menyatakan dirinya telah menjalani swab tes dengan hasil negatif COVID-19. Jerings menyebut sebagai warga negara Indonesia berhak mengajukan penangguhan penahanan karena dinilai ada kejanggalan terkait kasus yang menjeratnya. Drummer Superman is Dead ini juga menegaskan dirinya belum dinyatakan bersalah dan siap bertarung di pengadilan. Sebuah bangunan indekos yang diduga dijadikan tempat prostitusi di Tangerang, Banten disegel. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.